Halo semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, malam hari ini sebenarnya itu apa ya? Kita akan belajar menulis, tapi lebih ke praktis ya. Maksudnya lebih ke esai, tapi kita akan lebih ke kayak apa ya? Bukan teori sih, tapi gue berharap teman-teman tuh benar-benar bisa aktif di kelas ini sehingga kita bisa kalian punya gambar lebih nih kalau misalnya akan menulis esai. Ini buat tapi disclaimer ya, ini untuk esai kompetisi. Jadi ya mungkin ini cocok buat teman-teman yang masih SMA, kuliah gitu. Tapi kalau misalnya udah wisuda, ya mungkin buat mahasiswanya nanti gitu ya, atau buat belajar bikin bikin esai buat apa ya? Bikin esai buat ini, buat research plan mungkin mungkin bisa berguna gitu ya ilmunya. Jadi jadi itu seperti apa sih yang akan kita lakuin kayak gitu kan. Jadi gue kasih ininya steps in writing essay. Gue sebenarnya udah kasih ya apa aja sih sebenarnya stepnya. Yang pertama, apa sih motivasi? Ini mau nanya dulu nih gitu sebelum kita mulai sedikit mencoba untuk menulis. Apa sih motivasi kalian ketika kalian itu mau belajar menulis gitu kan? Nah, gue tuh back then lagi ya cerita nih. Jadi dulu ketika gue masuk kuliah gitu kan, ketika masuk kuliah itu untuk pertama kalinya belajar menulis itu sebenarnya udah pernah terlalu terpikir sih untuk menyukai dunia tulis menulis karena saya pun nggak punya basic atau nggak terlalu tertarik untuk menulis menulis nggak terlalu besar lah gitu ya. Tapi ketika di universitas, saya melihat bahwa menulis itu punya peluang yang cukup besar ya, di mana banyak banget lombanya, banyak banget lomba yang menulis gitu kan. Bahkan kita bisa bilang prestasi mahasiswa itu mostly dari menulis. Bener, setuju nggak sih kalian? Mostly prestasi paling banyak prestasi orang itu rata-rata dari menulis. Itu paling banyak orang berprestasi, paling banyak orangnya itu rata-rata dari tulisan. Jadi rugi banget sih kalau misalnya teman-teman itu nggak suka namanya menulis ya, nggak suka namanya menulis karena benefitnya banyak banget. Bahkan beberapa student saya yang dapat beasiswa, ada yang pertukaran ke luar negeri gitu-gitu, itu rata-rata dari tulisan. Jadi kayak the power of writing. Itulah kenapa kalian tuh perlu punya motivasi yang jelas nih. Apa sih alasan kalian menulis gitu kan? Siapa tahu itu bisa menjadi ini. Misalnya kayak udah gue menulis karena gue tuh memperbaiki CV saya ya supaya kalau nanti misalnya gue mau dapat dari beasiswa gue bisa dapat nih gitu kan kayak gitu. Atau kalau misalnya tuh kalau misalnya kayak udah gue tuh pengen dapet ini supaya gue bisa jalan-jalan gitu kan rugi banget nih gitu kan. Atau tadi nonton TikTok orang dan dia tuh siapa namanya yang gue follow sih terusnya siapa gitu namanya. Dia tuh kayak cerita intinya tuh kayak dia baru tamat S1 aja tuh dia dia dapat banyak manfaat. Jadi selama kuliah itu dia merasa bahwa kayak setiap tahun itu dia bisa dapat manfaat dari berbagai beasiswa yang dia ikutin, dari berbagai prestasi yang dia ikutin gitu, itu sampai ratusan juta gitu setiap tahun manfaat yang dia bisa dapetin dari lomba-lomba yang dia ikutin. Nah, salah satu kegiatan yang kalian bisa ikutin adalah menulis kayak gitu. Nah, tapi kalau kita ngomongin namanya mengejar prestasi, tentunya yang paling sulit itu adalah konsisten. Bener nggak sih? Kayak semangat kita itu kadang dia bagus sehari, tapi bisa nggak bagus seminggu nggak sih? Atau bisa nggak bagus sebulan? Jujur nggak? Bener kan? Not only you, tapi saya juga ngerasain banget sih kayak apa namanya susah banget sih untuk menulis karena kan menulis ini atau untuk lomba ini kan kita bukan sesuatu yang dipaksa ya kan atau bukan suatu kewajiban yang kayak tugas kuliah yang harus selesai gitu kan tapi kalau nulis kan kita kayak ini. Nah, oleh karena itu kita perlu banget lingkungan yang mendukung, kita perlu banget orang-orang yang bisa mendekati kita atau bisa ngingetin kita. Makanya kita perlu teman, kita perlu motivasi, kita perlu tim supaya kita tuh tetap motivasinya tetap di atas kayak gitu. Jadi motivasi tetap di atas, tetap
eh, ada motivasinya, konsisten lah gitu. Ya ibaratnya tuh kayak misalnya nih, kalau jadi kalian tuh harus bisa setting the goals-nya tuh jelas. Misalnya kayak, oke, kalau bisa nih aku ikut dalam 1 bulan tuh gue bikin satu ide gitu yang bisa gue rombak-rombak untuk ikut beberapa lomba gitu kan. Eh, dari ide itu tuh gue bisa ikut beberapa lomba sehingga gue bisa tercapai misalnya dalam 1 semester gue tuh mau dapat prestasi misalnya kayak 3 prestasi gitu yang bisa gue taruh di CV gue. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu sebenarnya itu sangat mungkin bisa dicapai. Tapi kalau teman-teman itu bisa lebih konsisten, bisa lebih ini kayak gitu. Ada yang mau sharing nggak? Apa sih motivasi kalian tuh pengen bisa menulis atau pengen pengen bisa jago nulis deh gitu? Ada yang mau sharing nggak? Kalau Liza, Nur Liza, apa motivasinya? Atau ada yang mau sharing yang lain? Aku, Kak. Boleh. Elok, Mandalika. Iya, aku sebelumnya nggak pernah tahu apa itu esai. Aku nggak pernah dengar, ini serius, Kak. Jadi kemarin itu aku lihat ada lomba esai. Nah itu tuh Banyak kalau aku banget. menang, Hah? iya, iya, Dan lomba essay aku, itu banyak banget. iya, maksud aku, tapi ini hadiahnya ke luar negeri, Kak. Jadi aku kayak, wah ini gimana ini caranya biar aku tuh bisa buat esai, gitu, Kak. Gitu Dan aja. sebenarnya semua yang ke luar negeri beasiswa pertukaran itu pasti minta essay. Betul, betul. Ya kan, Gitu, Kak. jadi kayak menulis itu jadi skill gitu ya. Iya, betul. Jadi yang dipentingin banget. Nah jadi itu bisa jadi motivasi kayak yaudah gue pengen jalan-jalan ke luar negeri, bosen lah gue pengen healing ke luar negeri gitu kan. Dan satu yang bisa lo lakukan itu menulis gitu. Ada yang mau sharing yang lain nggak? Fajar, apa? Halo? Kalau halo, kayaknya dia kesalahan deh ini kalau Fajar. Ada yang lain? Ada lagi? Reslah mungkin? Reslah? Halo Reslah, mau sharing? Halo Kak, Ayo, apa motivasimu untuk menjadi penulis atau ikut lomba menulis? Kalau Jedan juga, boleh deh. Siapa? Ayo. halo Kak, Gimana? halo. Iya, Weni, gimana? Ini Kak, saya Hmm? apa itu motivasi saya untuk mengikuti lomba esai agar saya bisa apa itu maksudnya bisa berprestasi juga sih utamanya kan, dan juga bisa menunjukkan pada dosen-dosen saya yang selalu meremehkan saya itu kan kalau saya juga bisa mengikuti perlombaan seperti itu. Itu bagus banget. Bahkan terkadang tuh kayak kalau kita udah bisa menang lomba gitu-gitu tuh itu bisa menjadi kayak semacam mungkin lo akan dapat respect baru gitu. Coba aku mau tanya, Liza, do you feel it? Kamu pernah menang lomba KTI, Nur Liza? Bagaimana? Ada kamu dapat sedikit sanjungan atau sedikit kepedean lebih gitu kan? Nah mungkin beberapa kalian yang pernah mungkin menang itu pasti akan ada kayak kayak kepercayaan diri baru atau hal baru yang kalian dapat sehingga itu bisa menjadi apa ya? Itu bisa menjadi motivasi baru untuk ngejar sesuatu yang baru, ya kan? Kayak gitu. Nah, ini ibaratnya nih kita sekarang itu ada yang masih ragu nggak sih buat ikut? Aku tuh nggak mau deh terjun ke dunia tulis menulis. Ada yang masih ragu nggak? Nah, kalau misalnya kalian tuh tidak mau ikut lomba esai atau lomba KTI atau SC gitu-gitu, itu kan terlalu apa ya namanya? Dia itu terlalu high stake. High stake itu maksudnya kayak kompetisinya sangat besar kan, kayak pemenangnya cuma dikit gitu kan, terus kayak ini gitu. Kalian bisa loh menulis, ya udah kalian bisa menulis buku, bisa menulis jurnal, bisa menulis ini dan sebagainya. There are many things, tapi kalian harus bisa menulis intinya
Ya kan? Oke. Jadi terserah kalau bisa kalian nggak suka, sulit nih kalau misalnya untuk ini, udah kalian coba-coba menulis yang lain. Kalian bisa menulis jurnal, bisa menulis ini gitu kan. Jadi tolong, tapi menulis gitu. Oke? Ada yang masih ragu nggak kayak buat apa sih belajar menulis gitu? Buat apa sih gue menulis gitu? Ada yang masih ragu nggak? Kenapa ragu? Tidak, Kak. Ada yang ragu? Boleh lo chat, mungkin ada keluh kesah gitu kan, kayak gitu. Ya, pasti semua itu dia pasti berbeda stepnya ya, tapi intinya tuh kayak terkadang kalian tuh perlu itu. Bahkan banyak opportunities comes kalau misalnya udah mulai menulis nih kan, banyak opportunities tuh kayak bisa jadi asisten dosen, bahkan bahkan kayak ada student baru ngasih tahu tadi, dia tuh kata mau ke Malaysia minggu depan, itu dia tuh memang ikut proyek dosen, dan dia proyek dosennya gitu, dosennya di dekan di kampusnya. Jadi besok dia tuh diajak sama dosennya buat ke Malaysia. Itu kan enak kan? Nggak perlu terlalu ini gitu kan. Kayak gitu. Jadi banyak juga yang bisa jadi ini. Oke, kita lanjutin. Nah, sekarang itu di mana sih kita bisa kita cari info lomba? Sebenarnya cari info lomba tuh banyak banget. Ini ada beberapa yang gue cukup rekomendasiin, ada Bookstagram lomba, ada ini, ada kayak gitu. Oke, sekarang teman-teman buka Instagramnya dan pilih gitu kayak Kak, gue tuh kasih tarik sama lomba yang ini, apa ya, lomba yang ini temanya ini. Ayo cepat cari. Kita sama-sama buka Instagram. Aku juga open Instagram. Ayo kita buka Instagram. Kita nyari lomba. Kita mau bener gak sih kata Kak Hilman tuh lomba essay itu banyak gitu. Lomba KTI itu banyak. Ayo buka-buka Instagram. Bisa Bookstagram lomba atau info lomba KTI essay. Itu boleh lihat ya. Itu isinya satu Instagramnya emang ini lomba-lomba esai atau KTI ya. Info. Nah, misalnya tuh dari ini yang terbaru itu ada Airlangga Ideas Competition. Airlangga Ideas Competition. Temanya inovasi dan kontribusi mahasiswa dalam mewujudkan SDGs lingkungan pada era pasca pandemi COVID-19. Berarti ini tentang SDGs tapi tentang lingkungan. Oke, ini menarik. Menurutku lomba ini cukup menarik. Kenapa? Karena bahasnya cuma lingkungan doang. Jadi kayak tidak akan ada terlalu banyak topik lainnya. Jadi lomba ini cukup lumayan potensial ya. Di sini itu ada air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan. Jadi kayak ada ekosistem lautan, ada ekosistem daratan, ada air bersih kayak gini. Ada yang tertarik ya kira-kira kalau mau ikut lomba yang ini? Ini gue mau cari ide nih buat lomba ini, nanti setelah ini kita akan cari idenya sama-sama, bikin ininya gitu. Siapa tahu kalian bisa pakai idenya, kalian bisa menang. Ada yang tertarik nggak ikut lomba itu? Yang lain di postingannya yang 1 hari yang lalu. Temanya ini lomba LKTI, ini SMA ya. Ya, SMA. Ada tema optimalisasi peran generasi muda melalui teknologi terbaru demi wujudkan energi resilience. Berarti tentang energi. Berarti tentang energi ya, energi resilience untuk Indonesia di era society 5.0. Ini oke nih, ini bagus nih. Ini kayaknya gue kemarin udah nge-share ide di grup ya. Student, gue udah baca-baca kemarin beberapa jurnal tentang ini, tentang energi resilience. Bagus nih, ini buat yang SMA ya. Ya buat yang SMA, gue nggak lagi jualan. Ini buat SMA bisa banget ikuti tentang energi resilience. Temanya spesifik, bagus. Oke, bagus. Lanjut. Ada Gebiar Brawijaya Qurani. Nih, kalau ini ada
Ada musabakoh karya tulis Al-Quran juga ada. Itu tentang yang Islam ya, yang beragama Islam doang. Tapi The Rise of Al-Quran in Islamic Culture under the lead of Intellectual Muslim Youth. Jadi ini agak agama-agamais, bisa juga. Ini kita skip ya. Tapi itu bagus lombanya. Jadi kalau bisa kalian bisa temu ide di situ, yang ini. Oke, kita tadi udah kita lihat yang dua tadi lah ya, yang SMA sama yang satu. Ada satu tentang lingkungan, ada satu tentang energi. Kita put dulu nih. Kalian lebih, saya lihatnya di akun yang info yang ini. Yang info lomba KTI esai. Yang info lomba KTI esai. Yang satunya gue share linknya deh. Oke ya. Untuk yang umum ada enggak, Kak? Untuk yang umum ada, tapi agak jarang sih kalau umum ya. Kalau umum itu kalau Rahmadani jurusan apa? Rahmadani Lestari Ritonga. Ada fotos salah. Ritonga ya. Nah, kalau yang umum mungkin aku saranin sih belajar nulis jurnal aja lah ya. Kalau udah ini, kalau misalnya mau menulis lebih baik nulis jurnal atau nulis buku sekalian. Nah, oke ya, kalian lebih prefer kita diskusi yang tentang lingkungan atau tentang energi? Ayo, lingkungan atau energi? Oh, yaudah tulis jurnal aja lah kalau Mbak Rahmadani udah S2 juga. Terbanyak nulis jurnal aja kalau misalnya kerja S3 ya. Lingkungan. Oke, lingkungan. Kalian lain lingkungan. Oke, lingkungan. Oke, kita stop ke lingkungan. Nah, ada energi satu, tapi banyaknya lingkungan ya. Oke. Oh, ini ada pertanyaan menarik nih. Menurut kakak, orang awal yang baru mengikuti lomba seperti cocok tampil tema apa ya? Ya terserah pengetahuanmu sih kayak gitu. Don't worry, walaupun kalian baru, wih ini menarik nih. Kalian percaya nggak sih kalau misalnya kalian baru menulis dan kalian tuh bisa langsung menang? Bisa nggak kira-kira? Jadi finalis deh minimal. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Oh, banyak buktinya. Banyak banget buktinya. Banyak banget buktinya ya. Enggak juga walaupun banyak juga bisa, tapi banyak kok student-student saya yang dia langsung menang di lomba pertamanya atau dapat ini. Oke. Kita akan bahas ide tentang lingkungan. Nah, sebenarnya kalau nyari ide tuh kalian biasanya gimana nih cara nyari ide? Ada yang mau sharing dulu nggak sebelum gue sharing cara gue nyari ide? Ada yang mau sharing dulu caranya gimana cara kalian cari ide kira-kira? Kalau saya tipenya tuh nyontek. Kalau saya orangnya penyontek sih, jadi gue tuh males ya cari ini gitu kan, jadi lebih baik gue nyontek aja lah ya. Dan gue percaya gue punya kemampuan berbahasa Inggris gitu kan, gue punya kemampuan berbahasa Inggris, jadi kenapa gue tidak memanfaatkan kemampuan bahasa Inggris saya tuh untuk menyontek ya kan, kayak gitu. Dan sih gue kayak maksud tuh gini, apa ya, kayak sepinter-pinter kita tuh punya keterbatasan imajinasi, kita punya keterbatasan ini. Jadi what we need to do adalah membaca ya kan. Jadi kalau misalnya kita nggak membaca, bagaimana kita mau dapat ide ya kan, kayak gitu. Nah, hari ini kita akan mencari ide melalui jalur membaca. I will tell you how I do it ya kan. Saya juga tiap hari nyari ide tulisan, jujur li. Ya dalam sehari gue bisa dapat ide banyak sih kalau mau, tapi paling gue cuma sejam doang udah gitu buat baca-baca. Gue screening jurnal gitu. Hari ini saya akan tunjukin saya akan tunjukin cara. Yang pertama itu mungkin ada yang nggak sih yang nggak tahu cara cari jurnal ini. Nggak ada lah ya, pasti rata-rata udah tahu lah cara cari jurnal ya. Saya akan ngambil misalnya dari mana ya, biar semua
screen aja. Oke, sekarang sekarang kita akan pergi ke Google. Oke. Biasanya saya nyari ide di Google Scholar. Google Scholar. Bagi saya, ide yang bagus itu adalah ide yang dimana dia itu idenya itu dia berbasis saintifik tapi juga berbasis teknologi. Bahkan gue kemarin-kemarin tuh tertarik banget ngebaca tentang bioteknologi. Jadi kalau saya akan mengambil tema lingkungan itu ekosistem laut, ekosistem lautan. Nah, apa sih kira-kira permasalahan di ekosistem kelautan? Salah satunya itu mungkin kerusakan terumbu karang kali ya. Ya udah, kerusakan terumbu karang. Berarti kan coral reef ya kan? Coral reefs. Berarti kan coral reefs. Nah, kalau misalnya kita ngomongin coral reefs, berarti kan dia kita cari deh pembahasan terbaru tentang coral reefs. Kita cari jurnal tahun 2021 misalnya. Berarti kan ini ada kayak reef state and performance as indicator of cumulative impact of coral reefs. Ada beberapa ini, ada intracellular bacteria are common customary diverse in culture and hospital algal of coral reefs. Oke, global daily capacity coral reef to provide ecosystem service. Ini kalau misalnya jurnal yang ini, jadi global declared capacity of coral reef to provide ecosystem service, ini bagus banget jadi latar belakang. Jadi kalau misalnya saya akan membaca yang ini, saya akan membaca jurnal yang ini. Nanti kalau kan saya lagi nyari, kira-kira gue lagi nyari ide tentang coral reefs ya, tentang bagaimana ini. Hal pertama yang kita lakukan kalau misalnya itu adalah yang pertama itu gue udah menentuin nih kayak ya udah gue mempelajari tentang coral reefs. Jadi ya udah gue bisa coral reefs kan. Berarti salah satu jurnal yang penting itu adalah ini. Jadi di sini itu dia akan bahas kayak tentang ada coral reef habitat, biodiversity, fishery effort and food web impact APLOD, global coverage of living coral has declined by half since. Oke. Jadi ini banyak banget informasi yang yang bisa kita gunakan di jurnal ini. Kalau bisa kita lihat ada coral reef, biodiversity hotspot, terus dia ini terus ada informasi jeleknya yang ini sekalian belajar bahasa Inggris nih. Ini kan kalian misalnya kayak coral reefs on tropical reefs have declined substantially over the last 40 years. Anthropic ocean warming have triggered mass bleaching and disease outbreak, reducing the extent of coral reef of nearly all of the world tropical coral reefs. Jadi di semuanya udah banyak referensinya juga, udah banyak ininya. Kira-kira referensi itu penting nggak sih dalam menulis esai atau karya tulis ilmiah? Apalagi menulis jurnal itu penting banget. Jadi semakin banyak ininya, semakin bagus. Terus ada juga ada local drivers like pollution and overfishing atau to contribute to coral loss in some location. Berarti ini emang masalah yang lumayan complicated ya, masalah tentang coral reefs. Nah, oke nih, jadi ketika saya baru membaca beberapa ini jurnal ini, gue bisa pakai sebagai latar belakang sih nanti gitu. Tapi kalau di solusi ini tuh belum ada, ya, belum ada jurnal ini ngasih coral reef. Nah sekarang kita cari jurnal-jurnal tentang coral reef recovery. Oke, kita cari coral reef recovery kan, recovery kayak apa kayak bahasanya? Ada yang dari kelautan, enggak? Mungkin bisa ngasih bahasa Inggris yang lebih cocok tuh apa gitu kan. Aku cari yang 2021. Jadi kalau misalnya baca jurnal itu ya usahakan 5 tahun yang terakhir ya, 5 tahun yang terakhir biar lebih idenya lebih gitu. Kita lihat ada beberapa jurnal kayak 2013 Optimizing Coral Reef Recovery within Context Specific Management Action at Prioritized Reefs. Jadi ini ada, tapi belum, aku nggak terlalu lihat idenya. Nah,
ada coral reefs in coral tree angel. Jadi kalau misalnya mau ngebahas tentang coral reefs, kalian bisa tuh pakai tuh bahas misalnya tuh Indonesia tuh termasuk dalam segitiga koral dunia gitu kan, segitiga karang dunia gitu kan. Itu bisa masuk latar belakang. Kayaknya latar belakangnya ini udah dapet sih ini, tapi tinggal idenya dulu gitu kan. Kita mau ngapain kalau pakai coral reef gitu kan. Coral reef in the Gilbert Island Kiribati resistant resilient recovery after more than a decade of multiple disaster nggak ada. Long-term monitoring on benthic communities reveals spatial determinism disturbance and dynamic of coral reefs. Ini belum, dari sekian banyak judul-judul ini tuh dia belum ada how do coral reef recovers. Nah ini mungkin yang ini, tapi kita lihat di cited by-nya. Kalau misalnya kalian lihat jurnal itu kalian jangan coba baca jurnal itu doang, tapi kalian juga bisa lihat di cited by-nya ya. And then period of animal forest of the world, reptiles in biological hotspot are the biggest areas from loss. Ini lebih banyak shifting communities after typhoon damage. Oh enggak, bukan. Coral degradation previously alter feeding ecology of occurring. Oke, bukan. Assessment of Elkhorn coral population as social behavior. Oke. Adaptation design tool coral and climate adaptation planning. Oke. The relation of coral reef communities to climate driven ini belum ada ide yang cocok banget nih kalau misalnya kita menggunakan kata kunci coral reefs ini. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin coral reefs itu timbul pemikiran gitu kan, kayak apa sih penyebab dari rusaknya corals? Ini kenapa kalian tuh kayak melihat saya lagi nyari ide, berpikir sendiri nih. Ya tapi inilah proses yang gue lakuin ketika gue mencari ide. Ya bagaimanapun prestasi student saya yang udah ratusan prestasi itu tidak lepas dari ide-ide dari saya, dan ini udah proses saya mencari satu ide doang guys. Jadi nyari ide tuh lumayan tricky ya gitu, lumayan tricky untuk bisa dapat ide gitu. Apa coba kita cari bahasa Indonesia deh. Ada yang mau sharing ke saya apa sih penyebab rusaknya karang? Menurut pengetahuan kalian apa? Ada yang tahu? Limbah tumpahan minyak, Bang. Limbah tumpahan minyak. Oke, limbah tumpahan minyak. Nah, ini gue tuh beberapa banyak membaca artikel kemarin. Bleaching coral. Ya, bleaching, ada ini gitu kan, pemutihan karang. Tuh aku baru nggak terlalu ngerti sih bleaching ini fungsinya apa ya. Oke, ada limbah dan sebagainya. Oh, berarti kita itu kalau nyari idenya, kita tuh berarti bisa spesifik ke satu problemnya berarti. Jadi nggak bisa kalau misalnya kayak udah gue tuh mau mau recovery karang, tapi berdasarkan semua masalahnya. Spesifikin lagi ke satu solusi doang. Kan satu solusi aja. Jadi solusi aja ya udah gue tuh bleaching doang. Jadi kayak bleaching. Jadi kayak misalnya kayak cari bleaching ini fungsinya apa sih? Si bleaching. Coba. Pemutihan karang biasa. Keputihan karang itu, Bang. Oh, gitu. Oke. Bleaching, is it safe and effective? Ecological safe and low cost activated bleaching earth preparation, characteristics bleaching performance and scale up production. Ini ada ya penelitian terbaru juga tentang low cost activated bleaching earths. Terus an environmental friendly abrasive process for bleaching birch veneer with paracetic acid. Jadi ini juga ada yang pakai paracetic acid dia pakainya. Nah, kalian bisa evaluation paracetic acid bleaching of cotton. Ini cotton. Dan kayak gitu. Oke, ada bleaching, terus ada juga tuh oil leakage, berarti bahasa Inggrisnya ya. Oil leakage detection. Jadi kalian bisa, oke, berarti kalau misalnya kita nggak punya ide yang ini, kita juga bisa nyari ide yang kayak bersifat proteksi. Jadi proteksi itu kayak ini kan kayak research adaptation and monitoring and oil leakage detection technology principle and approach. Sudah. Kalau misalnya ini ide dari Iwan tadi, ya udah kita pakainya ide itu, berarti kita pakainya adalah kita pakai monitoringnya. Oke, berarti
kalau misalnya kita mau angkat ini, jadi kita mau mengangkat tentang kita mengusulin suatu alat di mana alat itu buat memonitoring adanya oil leakage detection. Kita akan memakai jurnal yang ini dari MDPI. Gue sih suka banget jurnal-jurnal dari MDPI. Kenapa? Karena enak dicontek. Enak dicontek dia. Jadi kan dia sangat details di sana, sangat details. Jadi kayak coba kita lihat ya jurnalnya. Ya udah idenya berarti itu dulu lah ya, kita pakainya itu, ketemu ide. Itu kan ketemu satu ide kan udah bisa ditulis, tinggal sudah tulis jadi gitu kan, tapi tinggal tulisnya yang lama. Ya tapi kan ada lah ya ketemu ide gitu kan, karena pasti mungkin kalian tuh ternyata ada nggak yang merasa bahwa ternyata nyari ide tuh lumayan gampang ya gitu. Bukan yang ini. Atau belum kedownload. Hey, oh ini udah. Oke, kita lihat. Oke. Oke, jadi kita sudah menentukan ide yang kita mau tulis untuk lomba ini adalah kita mau mengangkat tentang monitoring oil leakage detection teknologi, di mana supaya ya nggak kebocoran minyak ya kan, karena kan ya kita bisa mengangkat misalnya di dalam laut itu kan ada kebocoran, berarti latar belakangnya ya bisa kerusakan karang gitu kan. Berarti kalau latar belakangnya itu berarti ada kerusakan karang, terus tentang ini gitu. Buat dia seburuk mungkin lah ya. Nah, kalau saya baca jurnal ini, biasanya kalau saya baca jurnal, yang pertama saya cari itu gambar-gambar. Ini kan ada, ini kan a pie chart, ada source of pie pellet failures. Jadi ini ada penyebabnya ya, ada installation on erection, ada korosi, jadi ada korosi dari besinya mungkin ya. Terus ada manufacturing process, ada installation erection, ada human negligence, 30% itu external factors. Ini penyebab ini kalian bisa contek lah itu ya. Ini ini metode-metodenya. Jadi kita nanti ini jurnalnya sebenarnya jurnalnya agak ini. Jadi kalian bisa ini ya. Nah, dia metodenya ada macam-macam, ada acoustics, ada acoustic sensing, ada accelerometer, ada fiber optic sensing, ada paper sampling, ada hipertermologi dan sebagainya. Nah, ini banyak ya, ada capacitive sensing dan sebagainya. Jadi ini banyak ininya, banyak metodenya. Terus ada axial baseless detection method, jadi ada ininya banyak banget ya. Ini soalnya di jurnal. Nah ini kan ini udah dijelasin banget ini. Ibaratnya baca satu jurnal ini udah satu mata kuliah nih. Nah ini kan ada gambar-gambarnya juga. Belum ada gambarnya. Itu langsung ke bawah banget ya. Tuh referensinya. Coba dilihat orang bikin jurnal. Referensinya dari nomor 27 sampai 36. Referensinya tuh ada 204 jurnal. Ini kalau nulis yang referensinya cuma 10 referensi dikit banget lah ya. Tapi kalau esai itu kadang jadi batasin sih sebenarnya. Enggak usah banyak juga. Ini ada ininya, jadi itu kalau misalnya kalian baca jurnal ini, kalian bisa dapat informasi tentang bagaimana cara mendeteksinya. Tapi jurnal itu nggak cukup, jurnal ini doang. Jadi karena di jurnal ini tuh namanya jurnal literature review. Jadi di jurnal ini, kalau misalnya mau ngambil ide dari jurnal ini kan udah kelihatan ya, principle and approach. Kalian harus cari jurnal lain.
untuk bisa mensupport ini. Tapi itu bisa banget kita pakai ini kayak gitu. Nah, biasanya apa yang kita cari dari jurnal itu, kita cari cara kerjanya. Cara kerja dari bagaimana dia mendeteksi teknologi. Kita akan ambil satu teknologi, bagaimana cara dia memonitoring dari adanya oil leakage atau kebocoran minyak. Kayak gitu. Itu kita cari caranya. Nanti kita ngambil gambarnya, desain alatnya, gambar bahan udah jadi. Udah, kalau misalnya udah kayak gitu, kita bisa pakai ide itu di tulisan kita kayak gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan nggak sih cara mencari ide dari pertama itu kayak cari lombanya, terus kayak gimana kita membangun pemikiran kita sehingga kita yaudah kita kira-kira cari ide ini kayak gitu. Jadi one idea, pastinya ini juga pasti banyak ide lainnya. Sampai di sini ada yang bertanya dulu sebelum kita lanjutin. Selanjutnya saya akan ngebahas nanti tentang writing, tentang cara menulis sih. Kalau ini sampai ini kita punya ide gitu. Tapi bisa kita bikinnya bahasa Indonesia bisa. Biasanya lomba-lomba itu bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia, jarang pakai bahasa Inggris. Lomba-lomba essay katanya itu bahasa Indonesia. Makanya tuh ini jangan kasih tahu panitia lomba ya. Makanya tuh kita bisa nyontek karena dia tidak mungkin terdetek oleh plagiarism check, karena itu dia beda dari kita bertranslate dari bahasa Inggris. Gitu guys, oke? Oke, gimana Kak kalau misalnya stuck apa ini? Kak kalau misalnya Kak kalau semisal stuck saat cari referensi kira-kira gimana? Tetap cari referensi. Itu biasanya stuck referensi itu karena kamu nyarinya itu cuma mengandalkan browser. Tapi kadang tuh kamu harus cek kayak referensi dari jurnal-jurnal itu, kamu cek lagi kayak cited by-nya, kayak anak-anak dannya gitu. Itu biasanya nggak akan sampai stuck. Itu kamu pernah nyoba itu nggak, Rahmadani? Rahmadani pernah nyoba nggak? Udah lulus 12 aja. Mbak Rahmadani pernah nyoba kayak maksud tuh kalau misalnya ngecek jurnal itu jangan cuma jurnalnya doang dicek, tapi bener-bener ngecekin kayak ininya, kayak cited by dia udah kemana, nanti itu dicek lagi anak-anaknya gitu, pasti tidak stuck sih seharusnya. Oke. Apakah ada mencari ide tema apakah diperlukan sebuah novelty? Of course, sebuah novelty harus ada. Tapi novelty itu sebenarnya tuh dia banyak ya. Jangan kalian itu mikirnya itu kayak novelty itu adalah sesuatu yang benar-benar baru, tidak pernah ada sebelumnya, terpikirkan itu novelty. No. Novelty itu dia sangat beragam namanya novelty itu. Misalnya kayak gini. Misalnya kayak oke, ada ide gimana kita oil leakage-nya tapi kita pakai di Amerika. Nah, kalau misalnya kita pakai di tempat yang berbeda, itu sudah bisa dikatakan sebagai suatu novelty di tempat yang baru. Kayak gitu. Itu satu gitu kan. Terus misalnya kayak beda masyarakat, beda lokasi, beda sedikit aja itu udah novelty. Jadi bukan berarti novelty itu ibaratnya itu kayak tiba-tiba ada HP gitu kan, it is novelty, no. Ya dalam HP itu misalnya ya everything is novelty ya, kayak ibarat itu everything is novelty. Jadi kalian itu kalau ngomongin novelty itu kalian harus pandai banget untuk melihat dari mana novelty-nya itu. Dan itu sangat banyak gitu. Jadi ada yang masih bingung nggak sih novelty itu sebenarnya tuh kayak gimana? Jadi ibaratnya tuh kayak misalnya kalian mau menciptakan suatu makanan atau sesuatu yang baru banget, itu kan nggak mungkin. Bahkan itu nggak mungkin. Jadi suatu novelty itu dia adalah itu adalah suatu pembaruan dari ide sebelumnya, atau ada yang berbeda di aplikasinya, berbeda di metode cara kerjanya, berbeda di ininya sebagainya, itu sedikit perbedaan itu udah baru namanya. Oke, sampai di sini kalian paham?
What is topology? Kalau misalnya kalian ditanya kayak pasti tuh kalau misalnya kita lomba esai, lomba kata itu pasti kita tanya sih kayak apa sih kebaruan dari ide kamu kayak gitu. Ya kalian sebut aja banyak-banyak gitu. Ya walaupun sebenarnya tuh enggak semua gitu kan. Oke, Kak, cara nemu ide yang inovatif dan erosional gimana? Ya tadi itu caranya, itu udah inovatif banget itu udah idenya. Windy sekarang semester berapa? Windy, halo. Halo, Windy. Kamu semester berapa? Udah kuliah nggak? Masa kalian mau menganggap ide yang kalian pikirkan dari kepala kalian, dari otak kalian gitu kan, itu lebih inovatif dari pemikiran-pemikiran profesor-profesor. You get the point nggak? Ya nggak? Coba deh mikir. Bener nggak nih kira-kira gitu? Kenapa kalian harus capek-capek mikir kalau kalian bisa baca artikel, baca jurnal gitu kan, terus kalian ketemu ide-ide dari profesor-profesor itu, ya terus kalian ubah dikit lah, nanti pasti ada lah perubahannya kan. Karena tuh tidak semua ide itu kan aplikasi di Indonesia. Misalnya kayak ya udah misalnya ide ini gitu kan, ide gue mau menulis tentang ide tentang pipeline monitoring teknologi, tapi gue pakai di Indonesia, nanti latar belakangnya di Indonesia, mungkin cara kerjanya dicocokkan dengan Indonesia kan, jadi idenya baru, nanti aplikasinya baru ceritanya, kan gue nggak ngerjain cuma ide gue doang, ya nggak? Kayak gitu. Ada yang tidak setuju, terserah lah kalau tidak setuju, but yeah, this knowledge is use, maksud tuh udah kepake banget nih. Oke, ada pertanyaan lagi? Ini yang angkat tangannya mau ngapain? Izin bertanya, Kak. Boleh. Ayo. Apa? Baik, sebelumnya selamat malam Kak Ilman. Saya izin bertanya. Pertanyaan saya juga sudah saya jabarkan dengan beberapa bagian. Bagian yang pertama, Kak, esai itu emang seharusnya terdiri dari latar belakang ya, Kak. Setahu saya. Jelas dong. Oke. Esai itu Nanti gue kasih lihat contohnya. Tenang. Kita akan setelah ini kita akan ngeliat contohnya, cara bahasanya juga. Kita fokus ke cari ide dulu nih. Oke? Oke. Baik, Kak. Oke, jadi nanti dibahas barang ya. Baik, Kak. Yang kedua, apakah setiap lomba esai itu kita harus mempresentasikannya kembali ya, Kak? Tergantung panitianya dong. Itu kan panitianya yang ngatur. Panitianya yang ngatur kayak kan banyak tuh, ada yang langsung disebutin pemenangnya 3 orang. Ada yang harus presentasi online dulu. Kalau ke aku sih nyarinya yang offline. Dulu tuh pas saya kuliah itu targetnya yang offline gitu. Jadi seru per daerah gratis kan. Gitu. Ya maksudnya kan kalau kita presentasi gini nih, mungkin ada banyak di antara kalian yang belum tahu ya. Jadi kalau misalnya kita ikut lomba esai itu, nanti yang tanggung kita tuh mau pergi ke luar daerahnya, yang bayarin kita penginapan, makan, semua tuh kampus kita sendiri. Dan itu udah biasa. Oke? Ada yang belum tahu pasti. Aku yakin, sudahlah kalian nggak usah bohong. Yakin kok kalian kayak mostly kalian nggak tahu. Jadi bukan berarti kalian dapat lomba esai ini panitianya tuh, terus kan ada banyak lomba esai itu kayak offline gitu kan. Terus kalian pasti mikir, ya kalau misalnya offline dananya dari mana? Itu dari kampus kalian sendiri. Jadi kalian minta ke kampusnya kayak gitu. Dan itu udah biasa. It is common. Bahkan kampus itu untuk lomba-lomba KTI dan untuk lomba inovasi itu tidak hanya dalam negeri, tapi juga berani mereka biayain sampai luar negeri. Jadi kalau misalnya ada lomba inovasi, misalnya kalian udah penelitian, terus udah bikin inovasi, terus ikut lomba inovasi yang ada di Eropa, di Amerika, dibayarin loh sama kampus kalian. Dibayarnya semuanya dari visa, dari tiket pesawat, hotel, makanan, semua dibayarin gitu. Jadi jangan takut. Oke, lanjut. Kapan pertanyaan selanjutnya? Saya Kak mau tanya. Apa? Ini Kak, biasanya kan kalau misalnya udah cari referensi di jurnal, biasanya udah dapat ide gitu. Kemudian pas mau ditulis, mau dijadikan karya gitu, bingung cara menuangkannya gitu, cara menulisnya gimana Kak? Gitu. Jadi, kalau misalnya solusinya Kakak gimana tuh? Problem ya, itu masalah writing problem. Oke, mungkin nanti
let's see the next ya kan. Tapi sebenarnya tuh kan tadi tuh gue udah ini ya, berarti itu kan lebih ke kayak bagaimana bridging ke tulisan. Mungkin nanti bisa ke belakang ya. Yang gue biasanya kan gue ngejelasin contoh tulisan dan how we make it ya kayak gitu. Apakah ini gue baca dulu. Apakah kalau semester akhir masih mungkin untuk lomba menulis? Masih juga. Ini juga kayak siapa kemarin? Dini juga kemarin tuh dia baru ikut lomba itu sebulan yang lalu, udah semester 8. Tapi dia kemarin sempat masuk 5 besar juga sih. Jadi ya gitu, walaupun semester 8 tapi masih semangat, oke dia masih bisa berprestasi. Ya tapi intinya tuh ya kalau misalnya kalian udah nggak bisa menulis tuh penting ya, kalian bisa belajar menulis jurnal dan sebagainya ya kan. Tapi kan menulis itu juga kayak perlu tahap-tahapan nggak sih? Ya ibaratnya tuh kayak kita naikin tangga kan, kita perlu tangganya tuh kita perlu pelan-pelan kan, bukan langsung kayak kita naik-naik langsung puncak kan. Jadi dengan kita belajar nulis esai, nulis dikit gitu kan, itu nanti kita jadi makin jago kan untuk nulis yang lebih berat. Bener nggak? Ya ibaratnya tuh bagaimana caranya kamu langsung menulis jurnal yang kayak contoh ini yang 36 lembar, referensinya 204 halaman. Tapi kalian nggak pernah punya pengalaman nulis sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian nulis dulu kayak, itu gue bikin esai dulu, bikin esai yang 3 lembar dulu, nanti bikin lebih panjang lagi. Jadi kan terbiasa. Nanti lama-lama kalian bisa menulis yang lebih panjang. Is it? Setuju nggak? Setuju ya? Setuju lah ya. Harus setuju ya. Gitu. Ya intinya kayak gitu, kita pelan-pelan dulu lah. Gitu. Oke, ada yang bertanya. Siapa tadi yang mau bertanya? Cewek ya tadi suaranya. Halo? Halo? Gak ada? Oke, kita lanjutin ke bedah tulisan. Ya supaya kalian mungkin bisa lebih ini ya, lebih punya ini. Ada beberapa tulisan yang gue pengen bedah sih. Coba kita ngambil ya. Mana ya? Siapa tulisannya siapa ya? Gue juga bingung ya tulisannya siapa. Kalian ada mau request tema? Oh, tadi tuh ada yang kayak tentang sosial humaniora ya. Oke, gue ngambil yang sosial humaniora dulu. Tapi sayang, tidak ada yang benar-benar sosial humaniora banget. Ini saya mau ngambil tentang mental health detection. Mental health detection. Ini salah satu tulisannya ini. Ini ditulis sama runner up masa berprestasi UNJ. Udah jago ya student saya. Dia mau apa ya? Ya, mau press UNJ. Dia juara 2 mau press UNJ. Ada yang nggak tahu mau press masa berprestasi? Kita lihat. Ini yang masuk kategori sosial hukum humaniora gitu di saya. I'm so sorry, saya tidak pernah menyarankan student saya untuk mengambil tulisan yang benar-benar sosial humaniora. Jadi kalau misalnya ada yang kayak begitu banget, gue saranin untuk jurnal aja. Karena kalau untuk lomba essay dia agak susah bersaing. Jadi kalau misalnya mau pakai yang education, ekonomi, politik, sosum, itu dia harus berbasis teknologi. Jadi kayak ini select combination between the social science dan teknologinya. Ini contohnya Melty, mental health bestie sebagai alat deteksi dini. Ini udah kelihatan nggak slide-nya kan? Udah nggak? Sudah, Kak. Sebagai menggunakan artificial intelligence pada tenaga kesehatan di Indonesia di masa pandemi. Oke, penulisnya Mela Pahari Indonesia dari UNJ. Kalau kalian lihat dari judulnya, ini kan berarti kelebihan dia tuh kan pakai mental health, berarti kan alat ya. Jadi dia merancang alat untuk mendeteksi kesehatan mental berbasis artificial intelligence. Apakah dia orang teknik? Bukan, dia orang psikologi. Jadi pasti dia udah tidak mengerti artificial intelligence itu apa. Tapi bagaimana dia bisa tahu artificial intelligence? Karena dia membaca jurnal. Jadi kalau dia tidak baca jurnal, dia tidak akan tahu ide ini. Oke, jadi itulah fungsinya kenapa kita perlu membaca jurnal. Oke. Saya ngambil contoh tulisan ini karena esai itu sebenarnya 2. Ada esai itu ada yang namanya esai
inovasi. Jadi mungkin 90% lomba esai adalah esai inovasi, bahkan bisa lebih dari 90%. Nah, ada beberapa lomba esai itu sifatnya lomba esai yang populer kayak gitu. Lomba esai populer itu mungkin kayak motivation letter gitu, itu bisa masuk ke kategori esai populer gitu. Jadi esainya tidak perlu ada ide suatu inovasi, tapi kita cuma menulis ide secara atas-atasnya doang, jadi nggak sampai dalam. Kita lihat ininya bahasanya ya. Ini setiap esai itu, yang tadi pertanyaan dari Stephen, setiap esai itu dia harus ada latar, intinya adalah kayak kenapa suatu inovasi itu penting, itulah latar belakangnya. Terus selanjutnya adalah inovasinya apa. Inovasinya itu dia kontennya dia harus kayak alat dan bahan buat inovasinya apa, sama cara kerjanya gimana. Itu esai. Sesimpel itu. Jadi kayak kenapa suatu inovasi ada kayak gitu. Itu doang sebenarnya. Nggak ada lain. Nah, lihat. Apakah Anda mengetahui ungkapan tersebut? Bagaimana jika penulis memberitahu artinya? Yaitu dalam tubuh yang sehat terjawab jiwa yang kuat. Nah, ini adalah bentuk esai yang bisa kalian halo. Belum tentu yang tutor orang Jawa, nah. Ini adalah bentuk esai yang kalian bisa gunakan untuk tulisan gaya bahasa yang kalian bisa gunakan untuk esai motif inovasi, bukan esai populer. Tapi kalau kayak gini tuh nggak cocok untuk karya tulis ilmiah. Lantas bagaimana dengan para pekerja kesehatan yang sangat bekerja keras menangani pasien COVID-19? Mereka bekerja tanpa istirahat, memakai pakaian berlapis-lapis, serta rentan terpapar COVID-19. Jadi kita lihat ya, jadi dia pertama itu dia ngebahas di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Terus apakah itu benar gitu kan? Baru bagaimana dengan pekerja COVID? Ini berarti masih nyambung ya, antar paragraf itu nyambung. Bagaimana dengan para pekerja yang bekerja keras menangani COVID-19? Kayak gimana mereka 19? Kenapa mereka bekerja tanpa istirahat, memakai pakaian berlapis-lapis serta rentan terhadap terpapar COVID-19? Buktinya, nah ada buktinya lagi dikasih ini datanya, bahwa tenaga kerja kesehatan Indonesia saja sudah terbatas. Hal tersebut membuat mereka bekerja lebih ekstra lagi. Nah, itu harus ada hubungan-hubungannya ya. Ini berarti di paragraf pertama ini dia fokus ngebahas data, ngebahas kayak bagaimana jumlah dari penderita, jumlah banyak tenaga kesehatan. Dan padahal mereka terbatas, berarti ada dua problem yang diangkat. Dengan kondisi fisik yang rentan, maka kesehatan jiwa tenaga kesehatan pun ikut rentan. Pendapat tersebut didukung oleh hasil riset yang mengatakan bahwa tenaga kesehatan, nah kalau yang ini, dia udah mulai lebih ke tulisan biasa ya. Dengan kondisi fisik yang rentan, maka kesehatan jiwa tenaga kesehatan pun ikut rentan. Pendapat tersebut didukung oleh hasil riset yang mengatakan bahwa tenaga kesehatan berisiko tinggi mengalami penyakit mental selama pandemi COVID-19. Tenaga kesehatan dapat mengembangkan anxiety, depression, post-traumatic stress disorder, bahkan suicidal behavior selama pandemi COVID-19. Tuh. Lebih lanjut, sebuah survei lain terhadap di Amerika menunjukkan bahwa kayak gitu. Jadi benar-benar disupport ya. Jadi dia benar-benar ngebahas, menunjukkan data bahwa ini ada masalah kesehatan jiwa. Nah, kalau misalnya kalian sudah kulitin, sudah ini menunjukkan data, menunjukkan bagaimana suatu problem itu benar-benar masalah, kalian bisa langsung pindah ke idenya. Melty adalah teknologi, baru deh kalian ngejelasin. Ini kan udah selesai ya, kayak ngebahas kenapa penting alat. Baru kalian jelasin kayak Melty adalah teknologi artificial intelligence yang berfungsi untuk mendeteksi dini atau rehabilitation terkait kondisi mental para tenaga kesehatan yang bekerja keras di tengah kondisi COVID-19. Data yang digunakan oleh Melty untuk mendeteksi penyakit mental adalah skala suasana hati. Nah, itu kan dia apa aja sistem kerjanya, suasana hati, merekam aktivitas otak, genomik, biomarker darah, data wajah, serta analisis sinyal psikologi perifer. Jadi dia cara kerjanya gitu. Data genomik yang penulis masukkan dalam Melty sangat penting untuk mengetahui apakah tenaga kesehatan memiliki potensi terkena penyakit mental. Seperti yang tertera dalam Harvard Heart Publishing bahwa penyakit mental seperti autisme, ADHD
bipolar, depresi mayor, dan dapat diturunkan secara gentis sehingga potensinya lebih besar. Nah, ini cara kerjanya. Jadi kita akan membahas cara kerjanya. Jadi dalam proses deteksi dini, Melty akan melalui 5 tahapan. Jadi tahapan pertama penilaian stres secara objektif, di mana akan dihimpun terlebih dahulu data-data threshold, data kerja, data dimaksud ya jadwal harian, gini-gini. Terus tahap kedua gimana? Tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima gitu kan. Ada dikasih gambar-gambar juga. Udah jadi. Baru dibilang Melty merupakan inovasi canggih yang terdepan untuk menyelamatkan jiwa para tenaga kesehatan terutama di Indonesia agar tetap sehat. Meskipun saat ini mereka memang harus mengabdi pada negara dengan membantu menyelamatkan dan merawat pasien COVID, namun pada dasarnya mereka hanyalah manusia biasa yang sangat mungkin merosot mentalnya di tengah banyaknya stresor. Jadi kelihatan di sini ya, udah jelas ya. Jadi ESA itu ini komponen utama itu yang wajib ada. Nah kadang itu bisa ditambah-tambahin sih. Oke. Gimana? Kita mau lihat contoh lagi. Kita lihat satu contoh lagi ya. Secara general. Pakai yang mana ya? Apa ya? Ada yang ini deh. Ada yang lebih. Coba cari dulu. Oh, ini ada tentang kesehatan. Oh, kalau ini penulisnya tuh dia mau ngepres, aku nggak tahu di judul berapa, lupa. Pokoknya dia masuk 3 besar sih, dari UNP, Universitas Negeri Padang. Jadi asma monitoring, sistem pemantauan pernapasan untuk pasien asma berbasis IoT. Nah, jadi itu kalian lihat ya, dia asma monitoring, jadi monitoring asma, dia menggunakan ini. Terus kalian lihat latar belakangnya, motif paling penting dalam penyejarah bangsa Indonesia terjadi pada 2045, karena pada saat itu Indonesia memasuki usia 100 tahun kemerdekaannya. Udah kelihatan nggak ya? Juga sih. Nah, kalau lihat yang pertama tuh pasti latar belakang, ada selalu referensi. Jadi kalau misalnya nulis itu sebenarnya dia bagus banget kalau misalnya satu paragraf itu ada satu referensi. Ini kayak ini belum ada, apakah itu ada problem juga ya. Ada gagasan, jadi ada latar belakang, ada gagasannya. Nanti akan dijelasin dia pakai alat cara kerjanya, ada flowchart-nya ya, ada flowchart-nya, ada ininya, ada output-nya, pemrosesan data kayak gitu. Ini ya sebenarnya kalian bisa di jurnal sih, it's not so difficult. Sama tadi yang nanya kayak gimana caranya ya, mungkin kalau aku mungkin kamu nggak pernah lihat contoh tulisan orang ya, siapa tadi yang nanya ya, mungkin nggak pernah lihat contoh tulisan orang makanya kebingungan. Coba mungkin kalau sering lihat tulisan orang yang ini mungkin akan lebih mudah sih buat bisa ini gitu. Oke, itu aja untuk dirinya. Gue balik lagi ke jawab pertanyaan. Panjang-panjang nih pertanyaannya. Bentar. Gimana cara lihatnya? Caranya biar lebih gitu. Wait. Oke, kita baca-baca pertanyaan dulu. Aduh. Nanti bisa di ini ulang nggak pertanyaannya? Apa batas yang perlu diketahui dalam menulis esai? Seberapa banyak boleh mengutip pernyataan tokoh atau hasil riset? Gue nggak bisa baca. Coba copy dulu ya. Gimana cara memperbesar ini? Ini. Seberapa banyak boleh mengutip pernyataan tokoh atau riset orang lain sebagai bahan argumen untuk menguat tulisan kita? Sebenarnya begini. Di dalam kita menulis itu kita harus yang namanya idenya namanya amati, tiru, modifikasi ya kan. Jadi kayak apa yang berbeda gitu kan. Pasti ada sesuatu yang berbeda antara ide kita dengan ide yang lain. Latar belakangnya dan sebagainya itu pasti berbeda. Sebenarnya kalau kita mengutip itu yang nggak boleh itu kayak misalnya sebenarnya nggak boleh kayak ngambil bener-bener desain orang, itu nggak boleh. Terus
itu nggak boleh kita ngambil desain orang. Kalau misalnya desain berarti harus desain beda gitu. Terus yang kedua itu sebenarnya kita nggak boleh juga pakai plek-plek sama gitu. Jadi harus berbeda itu. Jadi kita harus ada sesuatu yang kita bedain nih walaupun perbedaannya nggak banyak gitu. Boleh. Itu baru boleh. Oke? Itu ya. Siapa nih? Jadi harus ada perbedaan. Tapi kalau itu untuk bagian gagasannya. Tapi kalau untuk bagian latar belakang itu emang harus referensi dari tulisan orang. Itu Pak Rida ya. Kita memang nggak bisa punya ide yang bagus itu kalau kita nggak ini punya orang gitu. Lanjut. Kak, dalam beasiswa, apakah ada aturan khusus dalam penulisan beasiswa ya? Nggak ada sih. Tapi kan biasanya kalau untuk beasiswa tuh setiap beasiswa tuh punya aturan sendiri kayak gitu. Kak, kalau menulis essay beasiswa apakah boleh mencantumkan kutipan? Enggak deh. Maksudnya kutipan kayak gimana? Kalau misalnya essay beasiswa itu kan dia menggunakan aturan populer, jadi nggak ada referensi. Jadi kalau misalnya mau ngutip pun caranya beda nulisnya. Jadi Mas Tadi kalau misalnya mau nulis untuk beasiswa, misalnya kalau mau nulis dari jurnal, itu bukan cara kayak mengutip biasanya, tapi kita bilang tuh kayak seperti yang terdapat pada jurnal ini, jurnal itu gitu. Jadi beda ya cara ngutipnya. Jadi kalau kita boleh kok masukin hasil data, hasil penelitian atau ini di essay beasiswa, tapi caranya beda. Makanya kalian kalau nulis itu kalian harus punya dua skill menulis untuk populer sama skill menulis untuk ilmiah. Dia beda ya. Makanya tadi saya contohin yang satu itu dia di awal-awalnya itu lebih ke style ini, lebih style populer, tapi setelah itu ada baru ilmiah inovasi. Oke. Lanjut. Kak, kalau misalnya kita ngambil topik dari teknik gitu, padahal kita bukan dari teknik, kita hanya mempelajari mulai jurnal aja. Jurnal aja. Apa ini? Jurnal aja. Siapa sih Universitas Negeri ini bisa baca nggak? Nggak, I cannot read all. Masa bisa udah diperbesar, tapi kalau nggak bisa, gimana cara memperbesar ini ya? Chatnya, so I can see whole. Mana tempatnya ya? Oh, ini bisa udah. Oke, udah semua. Suci Harati, oh ya. Kalau kita mau buat gambar rangkaian alati ini dari jurnal referensi, bagaimana Kak kita mengetahui apakah rangkaiannya itu benar atau salah? Nggak apa-apa, kalian tulis saja. Kalau misalnya salah ya udah, nanti belum tentu juga jurinya tahu dia salah. Nah, ada istilah kalau kita menulis itu istilah kalau itu kayak ya udah, kalau kita nggak tahu seperti itu kita buat segitu aja. Berdasarkan pengalaman saya, student itu saya dari mungkin dalam 1 tahun ini tuh dari sekitar anak itu 50 banyak itu kayaknya 90% tuh dia nggak ngerti banget sama desain yang mereka punya. Ya udah, tapi pede aja. Ya udah, bener aja gitu. Ngerti nggak maksudnya Suci? Halo Suci. Halo Kak. Iya, kamu gitu aja. Ya udah, pakai aja lah gitu. Atau kayak ya maksud tuh kayak ya udah, kalau misalnya salah udah nggak apa-apa, belum tentu juga jurinya tahu dia salah atau benar. Oke, ini beda karena ini kan untuk esai atau KTI. Tapi kalau misalnya jurnal sih kayaknya nggak bisa sih kayak gitu ya, beda so. Tapi kalau untuk esai KTI bisa masih bisa berlaku. Jadi you can try. Kalian tulis aja lah, walaupun kalian nggak terlalu ngerti lah, besok udah kita ngerti gitu ya. Oke, coba ini juga nggak apa-apa. Nah, kalau semisal kata kurang dari 1000 atau 500 kata, apakah masih disebut esai? Ya bisa dong, kan esai. Esai itu bisa, kalau misalnya nulis IELTS, esai writing tas 1,
itu kan 150 kata, 250 kata. Itu esai juga, ya. Nggak boleh nggak dalam nulis personal statement, bisa kita ikut menentukan kotak tertentu, boleh. Ya kalau misal mau bikin desain alat harus dari ide kita sendiri, enggak, bukan maksud kalian bisa nyontek, tapi nyonteknya tuh ya 90% lah, jangan yang 100%. Atau kalian desain dulu lah gambar sendiri gitu, itu biar baru gitu kan. Gue ngajarin kalian di ilmu sesat. Kak, biasanya pakai aplikasi yang mempermudah mendesain prototipe alat seperti apa? Kayaknya bisa pakai Canva deh. Canva aja kali ya. Aku nggak terlalu ngerti sih desain gitu. Biasanya anak tuh pakai Canva saya suruh. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya, semoga kalian punya gambaran ya, kayak untuk membuat esai, terutama buat lomba. Itu penting banget untuk menulis. At the end, menulis itu kayak it is about how much you practice, how much you do it, ya kan? Jadi bukan kayak sesuatu pekerjaan yang sekali lo lakuin dan lo akan jadi jago banget, enggak. Tapi lebih ke practice, sering lakuin ya. Kalau misalnya kalian sering lakuin itu, kalian akan nanti meningkat kemampuannya, meningkat pelan-pelan. Gitu. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya sampai di sini. Ya, semoga sharing ini bisa memberikan gambaran ya, kalau misalnya teman-teman mau berkarir sebagai penulis, terutama mungkin jika teman-teman tuh masih semester bawah, kalian coba dulu lah ya. Kalian coba aja eksplorasi diri. Kita nggak tahu apa yang bisa menjadi skill kalian. Gitu. Oke. Oke semuanya kalau gitu bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Makasih Kak. Ya. Makasih Kak. Sama.